dipraktikannya politik gentong babi ala Jokowi nih. Memperlihatkan kepada kita bahwa praktik politik di Indonesia itu betul-betul busuk. Program transisi energi yang seringkali dikampanyekan oleh pemerintah ini adalah menjadi sebuah solusi palsu gitu kan. Pilkada membawa petaka ini kan Yusuf Kalla pun bermain di situ di belakang si Ridwan Kamil ini. Karena pada dasarnya pilkada ini hanya akan menjadi sumber malapetaka bagi warga. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Pilkada tinggal menghitung hari, sekitar 9 hari lagi. Dan hari ini saya ingin membahas tentang pilkada juga, tapi hasil dari laporan teman-teman Jatam, Jaringan Advokasi Tambang, yang baru-baru ini juga mengeluarkan rilis hasil laporannya. Itu berkaitan dengan pilkada, yaitu lebih ke inaugurasi oligarki baru dan pilkada membawa bencana. Seperti apa? Ini saya juga penasaran. Seperti apa laporannya? Bersama kita sudah ada Bung Alfarhad Kasman. Ya, tuh, halo. Apa kabar, Bung? Sehat. Kemarin kita terakhir ngobrol juga terkait laporan dari Jatam ya, itu tambang di Maluku Utara kan? Iya betul, yang soal Abdul Ghani Kasuba dengan ini kan keterkaitannya sama Bahlil Lahadalia kan. Dan apa namanya yang terkait juga sama mantunya Pak Jokowi. Betul, Blok Medan. Blok Medan. Tapi sekarang ini ada laporan baru ternyata, ini menjelang pilkada. Iya. Yang saya tahu ini berkaitan ada oligarki baru jelang pilkada, terus kemudian ini berkaitan juga dengan tambang. Iya betul. Dan judul laporannya ini agak ngeri ternyata. Inaugurasi oligarki baru dan pilkada membawa bencana. Iya. Ini kenapa kemudian ada aktivitas penelitian teman-teman terkait dengan ini, Bu? Ya. Sebetulnya dari apa yang kita launching hari ini gitu kan, sebetulnya itu adalah dua laporan yang berbeda. Satu soal inaugurasi oligarki baru dan yang kedua adalah pilkada membawa petaka gitu kan. Nah, inaugurasi oligarki baru ini concern pada bagaimana proses Gibran Rakabuming Raka yang hari ini menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto itu sebetulnya kita mengecek bagaimana upaya si Gibran Rakabuming Raka ini berhasil masuk dalam bursa pencalonan wakil presiden pada saat itu. Nah, itu kan ada beberapa hal tuh, ada beberapa fakta lapangan yang kita temukan, termasuk keterlibatan tim pemenangannya Jokowi di waktu 2019, yaitu anaknya dari Boyamin, ketua MAKI misalnya, yang mengajukan judicial review terhadap undang-undang pemilu yang 2017 itu, dan yang mengajukan itu adalah anak dari Boyamin ini, si Almas, dan itu kemudian diterima oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu, yang pada saat itu juga dijabat oleh Anwar Usman yang notabene-nya adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Nah, sementara untuk konteks pilkada membawa petaka ini yang dielaborasi dalam itu adalah satu, termasuk soal potret krisis, bagaimana potret krisis industri ekstrak yang dihasilkan dari industri ekstraktif di berbagai wilayah di Indonesia itu bisa terjadi, dan kemudian bagaimana kaitan yang terjadi saat ini dengan pencalonan atau kontestasi politik ini dengan politik ijon misalnya. Itu yang kemudian kita highlight dalam dua laporan ini. Satu tadi soal inaugurasi, itu bicara tentang bagaimana Gibran mencalonkan sebagai bisa dicalonkan sebagai cawapres, kemudian swasembada pangan dan energi yang disampaikan dalam pidato Prabowo yang ditekankan soal tadi di hilirisasi misalnya. Terus corak ekstraktif yang kabinet balas budi yang disusun oleh Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini, yang notabene-nya berasal dari pengusaha-pengusaha tambang yang bermain di industri ekstraktif itu sendiri. Nah, sementara untuk konteks pilkada membawa petaka ini adalah itu tadi, yang kita bicara tentang potret krisis satu, yang kedua adalah soal politik ijon dan bagaimana keterkaitan antara politik nasional
yang bisa dihubungkan, yang dimana adanya upaya utak-atik regulasi yang dilakukan oleh elit-elit politik misalnya, dan itu juga yang dilakukan di daerah saat ini. Itu sih yang menjadi poin penting dari dua laporan ini. Jadi kedua laporan ini kan sebenarnya agak berbeda ya, Iya. tapi kemudian nyambung menurut teman-teman, di mana dulu penyokong Prabowo Gibran ini juga berasal juga pengusaha-pengusaha berenergi. Betul. Terus kemudian ini turun ke daerah-daerah, begitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau mengecek beberapa temuan lapangan misalkan, misalnya katakanlah kita lihat di Sulawesi Tengah misalnya, yang dulunya si Ahmad Ali ini misalkan, yang hari ini mencalonkan sebagai gubernur Sulawesi Tengah, itu kan hari ini partainya itu mengubah haluan dengan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dan pada perkembangannya kita mengenal situasi ini dengan dengan koalisi Indonesia Kim, gitu kan. Kim menjadi ada tambahan di belakang, ada plus-plusnya. Okay. Itu yang kita lihat bahwa ada keterkaitan antara bukan hanya dari konteks kandidatnya, tetapi juga penyandang dana itu sendiri yang bermain di level daerah. Nah, ini kita mencoba melihatnya bahwa ada sebetulnya tidak ada harapan yang bisa dititik beratkan kepada kontestasi ini, karena pada dasarnya semua adalah by design yang memang diatur secara nasional gitu oleh penyokong-penyokong itu. Tapi kita mungkin bahas satu-satu, Bung, ya. Maksudnya supaya kita juga jelas laporan-laporan dari teman-teman Jatam ini. Pertama, karena tadi bicara soal inaugurasi oligarki baru gitu kan. Itu sebenarnya hasil dari teman-teman itu apa? Nah, yang pertama itu kita mencoba membelejeti tadi satu soal bagaimana Gibran misalkan bisa lolos dalam bursa cawapres misalnya. Nah, itu paling tidak kita menemukan ada beberapa trik. Kita menyebutnya itu ada 3 babak gitu. Satu adalah ketika undang-undang pemilu itu di GR oleh mahasiswa yang bernama Almas, yang saya sebutkan tadi bahwa dia merupakan anak dari Boyamin misalnya, yang hari ini menjabat sebagai ketua masyarakat anti korupsi. Nah, setelah kita tracking misalnya, ternyata si Boyamin ini merupakan orang dekat dari Joko Widodo. Pada 2019 misalnya salah satu orang yang salah satu orang yang menjadi tim pemenangan Jokowi waktu itu, yang memenangkan Jokowi di Jakarta Barat, itu adalah si Boyamin ini. Nah, selain itu si Almas ini, anak dari Boyamin ini, secara terang-terangan memang dia adalah orang yang mengidolakan Gibran Raka Buming Raka. Makanya diusulkan bahwa harus dilakukan GR, judicial review misalkan, untuk bagaimana agar Gibran Raka Buming Raka ini bisa lolos menjadi wakil presiden. Nah, itu babak satu tuh. Nah, babak keduanya adalah ketika babak keduanya itu adalah soal diskresi KPU. Jadi diskresi KPU ini itu termaktub dalam salah satu surat KPU, yang dimana poin-poinnya adalah soal penegasan terkait dengan putusan MK. Itu yang sangat penting tuh, penegasan terkait putusan MK yang bersifat final. Jadi putusan MK ini dianggap sebagai putusan yang sudah final dan yang cenderung menguntungkan si Gibran tadi. Itu kan ya, kita sendiri tahu siapa yang memutuskan menerima permohonan ini, mengabulkan permohonan GR ini, ya adalah pamannya si Gibran Raka Buming Raka itu sendiri. Dan harus dijalankan serta-merta. Iya, betul. Nah, itu kan ada 3 poin tuh. Satu, soal menegaskan sifat dalam putusan MK yang bersifat final. Yang kedua adalah menegaskan putusan MK yang bernomor yang tahun 2023 itu menyatakan bahwa capres dan cawapres Gibran. Iya, paling rendah umur 40 tahun. Atau pernah atau sedang menjabat sebagai
pejabat daerah, kepala daerah itu. Yang ketiga adalah soal tadi KPU meminta agar partai politik ini yang ada di Indonesia ini agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, itu babak kedua tuh. Nah, babak ketiganya apa? Babak ketiganya adalah ketika dipraktikannya politik gentong babi ala Jokowi nih. Oke. Nah, itu kan bisa kita lihat dalam waktu 1 bulan di Januari saja misalkan, itu kita bisa mengecek Jokowi melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang notabene-nya menjadi basis basis pendukung dari PDIP Perjuangan. Kurang lebih sekitar 29 kali Jokowi ini melakukan kunjungan kerja, dan di sisi lain 50% dari 29 itu membawa bantuan sosial. Oke. Jadi upaya-upaya ini yang dilakukan oleh Jokowi meng-create desain yang sedemikian rupa agar bagaimana pengaruhnya si Jokowi ini itu bisa terus bertahan, dan itu menguntungkan si Gibran sendiri. Dengan cara apa ya? Dengan menggunakan kekuasaan, misalnya menggunakan fasilitas negara untuk mengkampanyekan si anaknya. Meskipun itu nggak secara langsung kan? Iya, maksudnya betul. dia bawa ke sana itu bantuan sosial untuk Iya, masyarakat, dan memang sebenarnya tidak menyebut calon tertentu. Iya. Tapi ketika kemudian bicara soal Gibran kan siapa yang nggak kenal Gibran kan? Dia anaknya Jokowi. Anaknya Jokowi, gitu. anak sulungnya, putra sulungnya Jokowi. Itu yang menjadi, itu 3 babak itu yang dilalui oleh Gibran Rakabuming Raka, sehingga akhirnya pada 20 Oktober kemarin kan dia dilantik menjadi wakil presiden gitu. Nah, ini kita menganggapnya bahwa ini hal praktik-praktik kekuasaan yang seperti inilah yang kemudian menciptakan menciptakan keburukan gitu kan, menciptakan semacam hal yang tidak wajar, dan memperlihatkan kepada kita bahwa praktik politik di Indonesia itu betul-betul busuk gitu. Oke. Itu yang kita lihat sih sebetulnya. Nah, di poin berikutnya itu, di dalam laporan inaugurasi itu ada istilah delusi lama tetapi dalam kemasan yang baru. Kenapa kita menyebutnya itu sebagai delusi lama dalam kemasan yang baru? Karena pada dasarnya apa yang pernah diprogramkan oleh Joko Widodo misalnya, itu kemudian dilanjutkan oleh Prabowo. Misalnya soal pengembangan food estate misalnya, yang kita tahu sama-sama bahwa hari ini pengembangan food estate itu sudah gagal di banyak tempat, itu mengalami kegagalan yang cukup signifikan. Bahkan yang menjalankan program food estate itu sendiri adalah Prabowo Subianto pada saat itu, dan itu kemudian dilanjutkan lagi. Artinya ya kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa Prabowo ini ingin melanjutkan kegagalan dari program food estate itu gitu. Karena tadi dengan cita-citanya kan swasembada pangan. Betul, dengan cita-citanya swasembada pangan, tetapi pada dasarnya itu tidak berhasil juga. Itu yang menjadi soal. Nah, yang kedua adalah soal swasembada energi. Nah, swasembada energi inilah yang kemudian di masa Jokowi kita mungkin mengenal istilah hilirisasi. Tapi itu kok hanya berdasar pada hilirisasi nikel misalkan. Tetapi dan itu kemudian juga dilanjutkan di zaman Prabowo, tetapi pada dasarnya program hilirisasi ini tidak hanya berangkat dari hilirisasi nikel misalnya, tetapi akan memusatkan atau akan menitik beratkan kepada 28 komoditas mineral kritis yang di dalamnya itu ada bauksit, ada emas, ada logam tanah jaran, dan macam-macam pokoknya. Itu yang kemudian yang akan dianggap sebagai bagaimana agar menuju swasembada energi itu. Itu yang dimasukkan dalam dalam program Prabowo. Misalkan kita bicara soal batu bara nih, kita sama-sama sepakat bahwa bahkan secara global pun sepakat bahwa batu bara ini adalah salah satu komoditas tambang yang sangat berbahaya dan mematikan gitu kan. Tetapi dengan kondisi Indonesia yang hari ini yang seolah-olah ingin keluar dari penggunaan atau ketergantungan daripada industri batubara misalnya, justru membungkus
membungkus program itu dengan cara kekuasaan mengatakan bahwa kita akan menggunakan teknologi baru. Misalnya ada co-firing biomass, terus ada gasifikasi batubara, batubara cair, terus ada CCS dan CCUS. Nah, itu semua adalah base-nya masih terjadi pembongkaran terhadap batubara, dan di sisi lain kondisi ini yang tidak akan pernah membuat ketergantungan kita terhadap batubara itu akan menurun. Oke. Nah, harusnya menurun karena ada transformasi, ada transisi kan, ada wacana transisi energi yang dilakukan, yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain itu tadi yang tadinya harusnya pakai energi fosil sekarang pakai energi tapi ternyata yang dimaksud energi terbarukan ini oleh pemerintah dalam konteks batu bara itu adalah penggunaan teknologi terbarukan itu yang baru itu. Jadi batu baranya tetap dikeruk, tetap dibongkar, hanya untuk bagaimana cara cara meminimalisir karbonnya atau melakukan dekarbonisasi dengan menggunakan teknologi seperti CCS misalnya, atau carbon capture storage yang itu adalah teknologi yang menangkap karbon, terus ada co-firing biomass misalkan. Itu yang kemudian mengoplos batu bara dengan entah itu cangkang sawit, pelet kayu, tetapi persentase dari oplosan antara wood pellet dengan batu bara ini itu masih lebih besar batu baranya. 90% batu bara dan 10% co-firing atau biomass-nya ini. Itu yang menjadi masalah. Juga ada misalkan gasifikasi batu bara. Batu bara ini yang kemudian coba didekarbonisasi dengan mengubah batu bara itu menjadi gas misalkan, ataupun batu bara cair itu yang sementara dilakukan dari konteks swasembada energi itu. Jadi ketergantungan kita terhadap terhadap batu bara itu sangat besar. Misal itu dibuktikan dengan ada salah satu laporan dari Pusat Riset Global itu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan batu bara di Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok dan Polandia itu justru mengalami peningkatan. Oh, itu justru yang terjadi. Justru naik. Misalnya di Tiongkok ataupun di Polandia itu kan sejak 2004 itu mengalami penurunan tuh dari yang sebelumnya 90% di 2004 katakanlah, terus di 2023 ini mengalami penurunan sampai 60%. Indonesia kebalik tuh. Di Indonesia ada mengalami tren kenaikan untuk penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara. Betul, di Indonesia justru mengalami kenaikan karena misalnya di tahun 2004 misalnya konsumsi batu bara kita, ketergantungan batu bara kita itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40% misalnya. Di 2023 ketergantungan kita terhadap batu bara itu justru di atas 60%. Jadi statistiknya itu diagramnya China larinya ke bawah, Indonesia naik justru ke atas. Oke. Jadi untuk tahun 2022 sama 2023 naik ya? Betul. Oke, jadi selama ini kan kampanye untuk green energy, transformasi, terus kemudian menggunakan energi baru terbarukan, misal pakai energi listrik dan lain sebagainya. Berarti secara kenyataannya tidak, menurut laporan teman-teman Jateng itu nggak terjadi. Iya betul. Jadi tidak ada istilahnya kita menganggap bahwa program transisi energi yang seringkali dikampanyekan oleh pemerintah ini adalah menjadi sebuah solusi palsu gitu kan. Sebuah solusi palsu untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi, karena pada dasarnya kalau memang niat pemerintah adalah untuk mengurangi mencegah kenaikan iklim di angka 1,5 derajat itu, maka hal-hal yang memungkinkan mempercepat laju krisis itu harus ditinggalkan. Tetapi di Indonesia ini dalihnya ada banyak sekali. Ada mungkin ini masa transisi, Bung. Jadi sebelum semuanya dilepaskan, teknologinya dulu diperbarui supaya mengurangi juga dampaknya. Seperti tadi disampaikan. Iya, menarik juga tuh. Karena kalau misalnya kita mengecek di laporan dari Kementerian SDM misalkan, ada peningkatan target produksi batubara tiap tahun. Oh. Jadi di hulunya juga. Di hulunya. Jadi tahun ini saja di Indonesia itu kurang lebih sekitar 900
920 sekian gitu. 920 sekian juta ton yang menjadi target produksi batu bara. Dan itu kecenderungannya itu meningkat tiap tahun. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa pemerintah hari ini mengupayakan untuk keluar daripada kondisi yang seperti itu tidak juga, karena pada dasarnya ya tidak ada penurunan ketergantungan terhadap batu bara ini di Indonesia. Justru kemudian diperkuat lagi dengan adanya PLTU captive misalkan di berbagai wilayah, khususnya di Maluku dengan di Maluku Utara dan Sulawesi misalnya, di IWIP, di IMIP dan macam-macam, itu yang kemudian dikejar gitu. Jadi tidak ada tren penurunan, malahan. Jadi hilirisasi nikel itu yang basisnya adalah untuk menciptakan kendaraan listrik yang tujuannya untuk mengurangi produksi karbon, di belakangnya itu disupport oleh batu bara yang justru menciptakan karbon, memproduksi karbon yang sangat besar gitu. Ya, pelik ya. Situasi, laporan teman-teman Jatam, situasi oligarki, akhirnya ketemu kenapa kemudian situasinya seperti itu, padahal kampanyenya Pak Jokowi dengan program hilirisasi memang ya kita sebenarnya mendukung kan soal program itu. Terus kemudian diteruskan ke Pak Prabowo, kalau kita bicara soal sembada, energi dan lain sebagainya, cita-citanya kan memang harus kita akui itu menjadi cita-cita kita bersama kan, kita kemandirian energi dan swasembada pangan dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau hasil laporan teman-teman Jatam situasinya tidak seperti itu di lapangan, hasil temuannya, kenapa? Mungkin karena banyak orang-orang yang hari ini, yang dulunya juga bahkan dulunya di belakang si Jokowi ataupun di belakang Prabowo ini adalah mereka-mereka atau para taipan-taipan, para bohir-bohir yang memang bergerak di sektor itu. Misalnya kita tahu sama-sama Bahlil Lahadalia, terus ada Geribaldi Thohir misalnya yang notabene-nya itu adalah saudara kandung dari Erick Thohir, terus ada siapa lagi tuh, ada Adaro misalkan, ada Luhut Panjaitan yang juga bermain di situ. Jadi saudaranya Prabowo juga. Bukan sih kayaknya, tapi mantan komandannya di Kopassus kayaknya. Nah, terus ada Hasim Joyo Hadikusumo yang pengusaha tambang timah misalnya, yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu menjadi ketua delegasi Indonesia di Conference of Party di Azerbaijan, COP29 kalau nggak salah ya. Nah, itu yang kemudian kita anggap bahwa kepentingan-kepentingan di belakangnya itu harus diafirmasi juga, harus diakomodasi juga, bahwa yang mendukung atau yang mensupport katakanlah Jokowi ataupun Prabowo saat ini sebagai presiden adalah para pebisnis ini. Jadi secara otomatis si Prabowo ini atau presiden terpilih ini harus mengakomodir kepentingan mereka, kepentingan bisnis pertambangan mereka ataupun di sektor energi. Jadi itu yang kita lihat, bahwa kenapa narasi soal transisi energi ini menjadi sebuah narasi yang palsu, yang narasi sesat yang disampaikan oleh pemerintah misalnya, karena ada para pengusaha-pengusaha tambang di sektor itu yang bermain di belakang mereka ini. Dan kemudian orang-orang yang di belakang Jokowi dulu bergabung dengan orang-orang yang di belakang Prabowo hari ini, kemudian muncul tadi judul laporannya oligarki baru. Inaugurasi. Iya, betul. Jadi inaugurasi ini adalah bentuk lain dari disahkannya oligarki baru, karena dia hari ini bersembunyi di belakang kekuasaan. Secara resmi mereka sudah mendapatkan legitimasi kekuasaan gitu. Itu yang kemudian kita sebut sebagai inaugurasi tadi. Karena meskipun sebelumnya ada beberapa pengusaha yang tidak berlindung di belakang Jokowi waktu Jokowi menjabat, tetapi di masa Prabowo ini semua kepentingan bisnis itu diakomodasi gitu di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Wah, ini menarik. Agak ini hasil temuannya teman-teman Jatam ya? Betul. Penelitian di beberapa lokasi? Iya, betul. Artinya kita
dalam waktu sebulan ini betul-betul mencoba untuk mengulik bagaimana mulai dari kekuasaan itu melakukan mengutak-atik regulasi dan mencoba untuk melihat apa yang terjadi di lapangan juga, bagaimana keterlibatan para pengusaha-pengusaha ini katakanlah di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah sampai di Kalimantan misalnya, itu yang kita lihat tuh. Oke. Dan ini ketika mereka hari ini oligarki baru bergabung, ada kepentingan juga di dalam pilkada, begitu? Betul. Makanya kemudian judul selanjutnya dalam dalam teman-teman Jatam itu pilkada membawa petaka. Betul. Jelasin Bung soal pilkada membawa petaka. Sebetulnya kalau untuk kalau untuk konteks pilkada membawa petaka ini kan ada beberapa poin yang memungkinkan kita lihat untuk mendalami sebetulnya kenapa kita menyebut bahwa pilkada itu membawa petaka kan. Salah satunya adalah soal bagaimana keterlibatan para bohir ini, para taipan-taipan ini misalnya dalam kontestasi politik yang ada di daerah. Misalkan di di Sulawesi Tengah misalnya, kita tahu bahwa di Sulawesi Tengah ini ada yang yang mencalonkan diri, yang ikut bermain dalam kontestasi ini itu justru adalah mereka-mereka yang punya kepentingan kepentingan di sektor industri ekstraktif ini. Salah satunya adalah Ahmad Ali. Siapa yang tidak kenal Ahmad Ali kan? Ahmad Ali ini adalah salah satu pengusaha tambang nikel di Morowali di Sulawesi Tengah itu sendiri, dan hari ini dia mencoba untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi di Sulawesi Tengah. Jadi itu satu. Yang kedua ada si Rusdi Mastura. Nah, di masa kekuasaannya si Rusdi Mastura ini itu kan ada beberapa, meskipun misalnya kita belum bisa memastikan apakah si Rusdi Mastura ini terafiliasi dengan perusahaan tambang atau tidak, tetapi di masa dia itu izin-izin tambang itu dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dengan laju yang sangat sangat pesat gitu. Termasuk kenapa misalnya hari ini banyak tambang nikel di sana itu kan sebelumnya dikeluarkan di masa pemerintahan Rusdi Mastura ini, atau ya orang-orang di sana menyebutnya Cudi kan. Nah, terus ada banyak lah pokoknya, termasuk di Kalimantan Timur misalnya ada Isran Nur yang kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Timur, yang aku paling ingat nih statement keterangan dari Isran Nur ketika dia ditanya oleh wartawan menyangkut soal adanya korban yang meninggal di lubang galian tambang. Jawaban Isran Nur seperti apa? Jawaban Isran Nur mengatakan bahwa itu adalah takdir. Sementara dia tidak melihat bahwa sebetulnya ada problem yang secara sistematis yang memang ini diciptakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Misalnya kita tahu lubang bekas galian tambang itu pasca tambang itu harus ditutup, tetapi itu tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang ini gitu. Bahkan dari catatan Jatam misalnya itu sampai tahun ini saja kurang lebih sekitar ada 80.000 lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang paling banyak itu di Kalimantan Timur. Oke. Jadi kalau misal berarti bahasanya Bung ini ada banyak cakade calon kepala daerah. Betul. Ini berada di lingkaran orang-orang yang tambang. Betul. Yang memang pengusaha-pengusaha tambang itu. Iya. Dan ini berafiliasi dengan kemarin yang ikut juga berkontestasi dalam politik nasional pemenangan Prabowo Gibran. Betul. Dan sekarang merambah ke daerah-daerah. Betul. Berapa daerah Bung yang menjadi fokus kemarin teman-teman Jatam? Kalau untuk di Jatam sendiri, untuk riset pilkada membawa petaka ini kurang lebih ada sekitar 10 daerah yang menjadi prioritas kita kan. Di dalamnya itu termasuk tadi soal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, terus Kalimantan Barat juga, Sulawesi Tengah misalnya, Sangihe di Sulawesi Utara, Dairi di Sumatera Utara, Jawa Timur juga ada, terus di Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Selatan. Itu yang menjadi wilayah prioritas. Nah, konteksnya ini kan beda-beda semua. Jadi misalnya di NTT itu konteksnya bukan tambang tetapi panas bumi misalnya, energi misalnya. Terus di Sangihe ya pasti tambang juga, karena sampai saat ini kan warga masih
melakukan apa namanya perjuangan perlawanan terhadap tambang Masangihe kan di ini. Terus di Dairi yang sudah diputuskan bahwa izin lingkungan mereka tidak lagi sah misalnya karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, tetapi Dairi Prima Mineral anak usaha dari salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Bakri misalnya itu masih tetap berjalan gitu. Nah, jadi wilayah-wilayah itulah yang kemudian menjadi prioritas untuk bagaimana kita mengecek potret krisisnya dan bagaimana penyandang dana ini ikut membiayai kontestasi politik yang ada di wilayah-wilayah krisis ini gitu. Kalau rata-rata mereka yang pengusaha-pengusaha ini kalau dari teman-teman Jatam itu memang dia fokus ke satu calon atau dua calon atau gimana? Nah, kalau untuk yang seperti itu kita kayaknya melihatnya untuk saat ini saja itu kayaknya mereka fokus pada satu calon misalkan. Ya kayak misalkan tadi entah itu dia adalah pemain sendiri atau dia di backup oleh pasangan calon. Misalkan soal Jakarta nih. Meskipun kita Jakarta ada disupport sama pengusaha tambang. Erwin Aksa misalnya yang menjadi tim pemenangan mereka. Terus ada kalau saya tidak keliru ya, maksudnya ini dugaan juga bahwa Yusuf Kalla pun bermain di situ di belakang si Ridwan Kamil ini. Jadi meskipun potret krisisnya wilayah krisis ini tidak dihasilkan oleh operasi pertambangan atau energi, tetapi ya ada ada permainan, ada upaya yang dilakukan. Ada semacam relasi yang bisa kita lihat bahwa kondisi ini memang didesain oleh si para bohir-bohir industri ekstraktif ini. Jadi meskipun wilayahnya ini tidak menjadi daerah eksploitasi tambang, tapi bisa menjangkau ke sana juga. Bisa menjangkau ke sana. Termasuk di Jakarta. Yang mungkin ya kantor-kantornya kan banyak di sini kan begitu. Dan kesimpulan kalau misal dari beberapa daerah tadi yang disampaikan itu kan ada sekitar 10-an daerah ya hasil riset dari teman-teman Jatam. Berarti rata-rata calon kepala daerah itu memang punya keterkaitan dengan itu. Iya, betul. Hampir semua, karena kan gini, kita mengecek tim pemenangan itu kan berbasiskan ada paling tidak kita 3 model lah. Satu adalah soal relasi bisnisnya seperti apa, relasi politiknya seperti apa, sama relasi keluarganya seperti apa. Jadi seperti yang terjadi di di Maluku Utara misalkan, itu kan Abdul Ghani Kasuba ini kan tidak lagi dapat mencalonkan diri sebagai gubernur kan, karena tersangka kasus korupsi dan itu sudah diputuskan kemarin di pengadilan. Dan dari kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba ini itu juga disebutkan bahwa ada keterlibatan si Bahlil Lahadalia misalkan, terus Blok Medan misalnya. Nah, tetapi yang maju mencalonkan diri itu adalah saudara dari Abdul Ghani Kasuba, yaitu Muhammad Kasuba. Jadi relasinya di situ, meskipun misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa ada relasi langsung misalnya, tetapi secara tidak langsung mereka juga ada permainan di situ, ada semacam siasat licik yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan itu gitu. Kalau dari analisanya Bunga dari teman-teman Jatam ini ada relasi sama Kim Plus turunan dari nasional ke daerah. Padahal kan kalau misal gini, di daerah itu kadang kan ada beberapa daerah yang tidak gabung juga, beda-beda juga koalisinya. Itu gimana? Nah, itu yang kemudian menarik tuh diobrolkan juga, karena di beberapa daerah yang prioritas ini memang pada dasarnya ada keterkaitan yang seperti itu, ada hubungan yang seperti itu. Misalkan si Rusdi Mastura ini kan sebetulnya bukan kader PDI. Tetapi dia adalah, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, dia adalah kader Gerindra. Tetapi Gerindra di Sulawesi Tengah mengusulkan siapa? Mengusulkan si Ahmad Ali, yang notabene-nya dia adalah kader Nasdem. Bahkan kader sendiri itu ditinggalkan. Jadi Kim, ya itu tadi yang seperti yang Bung sampaikan kan,
bahwa memang ada semacam keterkaitan antara koalisi Indonesia Maju ya di nasional ini, Kim Plus ini, dengan bagaimana bagaimana pemetaan politik yang ada di daerah itu sendiri, konstelasi yang ada di daerah itu sendiri. Kalau dari Jatam sendiri ada kesimpulan ini nggak, Bung? Kalau semisal memang apa yang dilakukan oleh hari ini di daerah-daerah itu yang melibatkan juga mungkin tangan-tangan pengusaha energi maupun tambang, itu memang desain. Kita melihatnya memang itu adalah desain yang dilakukan karena kenapa? Semakin kuat Prabowo ini, baik itu di nasional ataupun di daerah, maka kepentingan-kepentingan bisnisnya, program-program yang akan dijalankan itu akan semakin mudah. Nanti dulu, bisnis atau program negara? Dua-duanya sebetulnya. Jadi kalau misalnya untuk konteks bisnis misalnya, ya itu tadi, ini kan di belakangnya di belakang Prabowo, itu kan ada di dalam kabinetnya Prabowo itu kan ada beberapa orang yang memang memegang langsung perusahaan milik Prabowo itu sendiri kan, termasuk misalnya Fadlizon yang saat ini menjabat sebagai direktur di salah satu perusahaannya Prabowo misalnya. Nah, untuk konteks program itu bisa terjadi karena itu tadi, kita misalkan berangkat dari konteks swasembada pangan dan energi yang ingin dicapai oleh Prabowo Subianto misalnya, maka si Prabowo ini harus mendesain di daerah ini sedemikian rupa agar programnya ini bisa masuk gitu kan, bisa dijalankan tanpa adanya, ya katakanlah tanpa adanya gangguan dari pihak oposisi gitu. Makanya diupayakan agar si Prabowo misalkan di daerah pilkada-pilkada yang sedang dijalankan di daerah ini agar bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan si Prabowo atau program-program yang ingin dijalankan si Prabowo itu sendiri gitu. Jadi lebih kepada orang-orang yang bisa sejalan lah sama mereka yang harus dimenangkan begitu. Betul. Oke, tapi bukannya itu bagus kalau semisal nasional dan daerah itu harus memang satu jalur begitu kan? Supaya program nasional di daerah juga bisa dijalankan. Kadang kan agak tersendat juga kalau di daerah beda gitu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan bagus ketika program yang diupayakan itu adalah program yang memang basisnya adalah untuk kepentingan warga. Satu, tetapi di sisi lain yang kita lihat hari ini adalah kepentingan warga itu dikesampingkan. Cara Prabowo untuk menutupi kepentingan bisnisnya adalah saat beberapa hari yang lalu kan kita misalkan melihat bahwa Prabowo ini mengeluarkan kebijakan populis, salah satunya dengan penghapusan utang para UMKM kan, di bank misalnya, utang kredit misalkan. Tetapi di sisi lain justru menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Nah, itu kan agak kontradiktif. Kebijakan populis ini coba dilakukan, tetapi di sisi lain dia menaikkan pajak yang notabene-nya itu akan berefek langsung kepada daya beli masyarakat tadi gitu. Itu satu. Yang kedua, soal bagaimana kenapa misalnya ini kita anggap tidak baik bagi warga, karena pada dasarnya kepentingan Prabowo adalah bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dan menguntungkan. Sementara yang tidak dilihat adalah ada begitu banyak warga yang akan dikorbankan. Contoh konkret misalkan yang tadi saya sebutkan soal Hashim Joyo Hadikusumo sebagai ketua delegasi Indonesia di Conference of Party COP29 di Azerbaijan itu melobi Bank KfW, Bank Pembangunan dan Investasi dari Jerman itu untuk mendanai proyek geothermal yang ada di Indonesia. Sementara kondisi yang terjadi hari ini, proyek-proyek geothermal di Indonesia ini justru membahayakan warga. Kita ambil contoh di Mandeling Natal itu sudah ada beberapa warga yang korban karena menghirup gas H2S yang bocor dari operasi penambangan panas bumi yang terjadi di Mandeling Natal, PT Sorik Merapi itu. Terus itu kemudian dikembangkan di berbagai daerah seperti di Pocoleok, di Mataloko itu ada semburan lumpur panas yang terjadi. Di Pocoleok itu ada pengembangan PLTP Ulumbu 5 untuk PLTP Ulumbu di wilayah 5 dan 6 itu di Pocoleok misalnya.
Dan sampai saat ini masyarakat atau warga atau masyarakat adat yang ada di Pocolok itu tetap menolak gitu, tetap menolak pembangunan atau proyek PLTP Pocolok itu sendiri. Jadi seandainya misalnya program yang ada di nasional ini paralel dengan apa yang ada di daerah dan memang itu mengakomodir kepentingan warga yang ada di daerah misalnya, itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Tetapi di sisi lain program nasional ini justru akan menjadi program penjarahan ruang hidup warga-warga yang ada di daerah itu sendiri. Banyak gitu. kasusnya. Banyak kasusnya, termasuk misalnya soal secara tiba-tiba ditetapkannya suatu wilayah, misalnya sebagai kawasan wilayah izin usaha pertambangan, itu kan termasuk bagian dari penjarahan. Warga tidak pernah dilibatkan untuk diminta pendapat misalnya untuk wilayahnya ketika dijadikan sebagai kawasan industri, tetapi ucuk-ucuk langsung ditetapkan gitu. Di Sulawesi Barat misalkan, soal ini termasuk komoditas mineral kritis logam tanah jarang itu. Di Sulawesi Barat itu di awal Januari 2024 itu sebelum pemilu itu Badan Geologi dari ISDM menetapkan 10.000 hektar di Mamuju, Sulawesi Barat itu sebagai wilayah izin usaha pertambangan, dan itu tanpa adanya pemberitahuan, tanpa adanya permintaan pendapat terhadap warga tadi. Nah, sementara berdasarkan riset atau bacaan-bacaan yang kita lakukan di Jatam misalkan, daya rusak yang dihasilkan dari pertambangan logam tanah jarang itu jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan tambang-tambang pada umumnya. Karena akan begitu banyak material yang akan diangkut gitu. Jadi kalau semisal aktivitas nasional ini sampai sama ke daerah, petaka itulah yang terjadi. Itulah yang kita sebut petaka. Jadi itu tadi, makanya dari konteks tadi misalkan pilkada ini kemudian yang akan menciptakan petaka, menciptakan bencana, ya bencananya seperti itu. Mulai dari dari konteks ekonomi, kita mengetahui bahwa hari ini pemerintah terus menggembar-gemborkan bahwa hilirisasi nikel itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tetapi di sisi lain ketika kita mengecek di wilayah-wilayah sentra nikel ini, justru pertumbuhan ekonomi itu dibarengi dengan peningkatan angka kemiskinan yang cukup signifikan juga. Jadi ada paradoks di situ. Ada kontradiksi kan, ada hal yang bertentangan pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan yang semakin meningkat. Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan wilayah-wilayah lain yang di saat ini menjadi wilayah sentra nikel misalnya. Dan itu masih banyak lagi, belum lagi sektor kesehatan. Di sektor kesehatan misalnya di Weda misalkan, itu ada di salah satu puskesmas Weda itu mencatat ada peningkatan penderita ISPA yang mencapai ribuan masyarakat yang sebelumnya itu cuma ratusan. Kemudian ketika smelter nikel ini beroperasi di Weda itu, penderita ISPA itu mencapai puluhan ribu, dan itu kan akan membuat warga mengeluarkan biaya yang berlebih lagi untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Terus bencana banjir misalkan yang terjadi di Halmahera misalnya, itu juga disebabkan oleh adanya operasi pertambangan yang dilakukan secara masif, dan sampai saat ini yang dirugikan adalah warga, tidak ada yang lain. Jadi program hilirisasi yang dimaksud oleh pemerintah ini yang akan dilanjutkan di masa Prabowo Subianto ini, dan bahkan mengembangkannya di 28 komoditas mineral kritis, itu akan semakin mengancam keselamatan warga. Nah, itulah yang kemudian kita sebut petaka tadi. Jadi begitu ternyata. Seperti itu. Saya minum dulu, Bang. Minum dulu, santai. Jadi agak memang kalau tidak utuh menjelaskan, mendengarkannya ini agak akan terputus gitu ya. Betul. Informasinya. Tapi memang seperti itu temuan teman-teman Jatam ya. Mungkin kalau pasti banyak ada beberapa riset lain kan sebagai pembanding, ya itu silakan saja itu menjadi pembanding sebagai bahan diskusi. Dan pun teman-teman Jatam dengan hasil temuannya juga terbuka untuk
diskusi Betul. begitu ya. Heeh. Yang sudah dirilis juga kan di Iya, webnya sudah bisa diakses Jatam. di websitenya Jatam sekarang. Artinya apa yang kita diskusikan ini publik Betul. yang akan menilai. Sudah teman-teman Jatam publikan gitu. Iya. Makanya saya penasaran tadi, dan ketika dengar penjelasannya itu agak menarik juga. Menarik ini, rasa ingin tahu lagi. Betul. Saya ingin Kenapa tahu. misalnya pilkada dianggap sebagai petaka kan? Gitu. Bawa Kenapa petaka. kok pilkada bawa petaka? Padahal itu kan pilkada sebenarnya menjadi harapan. Iya, betul. Harapan baru bagi masyarakat nih, memilih pemimpin-pemimpin daerah yang memang mengerti situasi di daerahnya, terus kemudian bicara soal pengentasannya. Iya. Kan gitu, pengentasan masalah, terus menjadi solusi baru terhadap persoalan-persoalan yang di daerah. Tapi ternyata perspektifnya teman-teman Jatam terkait petaka ketika salah memilih orang. Salah memilih calon gitu. Tapi bukan salah sih. Bukan salah, tapi karena pada dasarnya kita menganggap bahwa semua calon yang ada itu justru di backing sama ya kepentingan-kepentingan bisnis itu. Jadi hampir menitik beratkan harapan kepada pilkada yang dengan kondisi politik kita yang ada hari ini itu hampir mustahil akan menciptakan suatu harapan untuk kesejahteraan warga itu sendiri sih. Itu yang kita lihat gitu. Tapi harapan masih ada kan, Bung? Harapan di warganya masih ada. Bukan kepada calon. Bukan kepada calon. Nah, ini agak ini ya mungkin nanti bisa disimpulkan oleh pemirsa sendiri lah. Betul. Ini luar biasa sekali, terima kasih Bung atas penjelasannya. Siap. Mungkin kalau masih nanti teman-teman belum puas dengan diskusi kita, bisa langsung ke teman-teman Jatam untuk diskusi lebih lanjutnya. Terakhir mungkin kesimpulannya yang ingin disampaikan, silakan. Dari hasil laporan kita di entah itu inaugurasi oligarki baru ataupun pilkada membawa petaka, poin pentingnya cuma satu, bahwa upaya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk memperkuat eksistensinya, memperkuat posisinya sebagai sebagai presiden di Indonesia yang di backing oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif, perusahaan-perusahaan tambang ataupun industri ekstraktif yang lain, itu akan semakin besar. Dan kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ataupun pilkada ini sendiri itu sama sekali bukanlah jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di tapak-tapak krisis. Karena pada dasarnya pilkada ini hanya akan menjadi sumber malapetaka bagi warga yang tentunya ini akan menjadi di kemudian hari akan menjadi masalah besar, dan itu tentunya akan dirasakan oleh warga. Dan kita menganggap bahwa sekali lagi pilkada ini sama sekali tidak akan mengubah apapun, posisi warga. Tetap saja warga akan menjadi subordinat, tetap saja warga akan menjadi entitas yang ditindas oleh kekuasaan yang sedang dijalankan oleh Prabowo Subianto. Itu sih menurut saya. Oke, luar biasa. Tapi kayaknya kalau sama pendukung Prabowo ini banyak diskusi. Tapi nggak apa-apa, terbuka untuk diskusi ilmiah. Kita terbuka lah untuk obrolan-obrolan apapun itu. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Bung Farhad. Mungkin nanti kalau ada diskusi-diskusi lagi, baiklah kita ngobrol lagi di Gemapos. Siap. Oke. Pemirsa setia Gemapos, berikut diskusi kita. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung sama Bung Farhadnya di Jatam langsung. Nanti ada websitenya terbuka. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Bung. Siap.